Benar nggak sih di Cianjur itu sebenarnya ada konflik sampai terus akhirnya ada condre? Jasa dalam Astra Manggala itu sangat besar sebetulnya membangun Cianjur. Maka ketika berhadapan langsung dengan bupati, langsung dibunuh pakai conre perutnya itu. Condre. Maka sejak saat itu beliau disebut dalam diconre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kita ketemu lagi. Nah, di depan saya ada narasumber kita sekarang, Kang Luki Muharam, pengamat budaya, budayawan dan akademisi. Nah, kita akan mencoba untuk berbincang dengan beliaunya. Kang Luki, Waalaikumsalam. sehat Kang? Alhamdulillah. Di Cianjur sendiri, kalau dengar-dengar ini Kang ya, ini makanya saya tanya, benar nggak sih di Cianjur itu sebenarnya ada konflik sampai terus akhirnya ada condre? Iya. Nah, itu gimana ceritanya Kang? Sayangnya yang diangkat itu adalah cerita kematian Bupati ketiga Cianjur ya. Raden Astra Manggala sebetulnya. Bupati ketiga Cianjur. Nama kecilnya Raden Astra Manggala. Beliau cucu dari dalam Cikundul dan putra dari bupati kedua yaitu Arya Wirataru II. Pada waktu itu Cianjur sudah dijajah oleh Belanda dan sedang diterapkan tanam paksa kopi. Dari sekian kabupaten yang berada di Jawa Barat hanya Cianjur yang berhasil sebagai penanam kopi. Penanam kopinya itu. Malah oleh Belanda saya baca buku karangan Profesor Dr. Denda Reza Putra dari Unpad sampai Bupati Cianjur pada saat itu yaitu Raden Astra Manggala disebut sebagai juragan kopi karena saking berhasilnya. Tidak akan ada jalan aspal di Cianjur, tidak akan ada stasiun kereta api di Cianjur kalau tidak ada kopi pada waktu itu. Jadi semua penghasilan terbesar Cianjur pada saat itu adalah kopi. Tidak akan ada jalan kereta di Cianjur sampai sekarang nih ceritanya. Kan pada pembangunan jalan kereta api, jalan aspal itu dimulai zaman bupati ini. Karena alasannya kopi. Karena kopinya untuk sangat disebarkan tinggi. Lalu kualitasnya bagus. Sedunia rasanya itu kopi khas Cianjur. Yang sekarang sedang dikembangkan kopi khas Cianjur di Saronge itu ya. Oh, kopi Saronge. Iya. Mudah-mudahan lah ya. Jadi pada waktu itu jasa dalam Astra Manggala itu sangat besar sebetulnya membangun Cianjur. Hutang bapaknya dibayarin sama dia itu. Dan dengan dana pribadi dibangun pendopo seperti sekarang. Pendopo yang sekarang yang sekarang oleh seperti bupati. itu bentuknya. Yang pertama dibangun oleh beliau dalam Astra Manggala atau Bupati ketiga. Dipindahkan kan dari Balai Rancage ke sini karena lebih dekat terhadap wasiatnya itu. Dekat Pangguyangan Badak. Kan Pangguyangan Badak di kantor Pak Gadean sekarang itu. Oh, yang sekarang bekasnya itu ada tuh bekasnya. Sebelahnya alun-alun pas itu. Maka dipindahkan pendopo itu ke lokasi sekarang. Itu atas jasa beliau. Jadi sebetulnya dalam Astra Manggala ini pembangun Cianjur. Cuman ada di ujungnya beliau tewas, dibunuh. Gimana ceritanya itu? Nah, ini justru ada beberapa versi. Versi yang paling terkenal itu gara-gara beliau menikahi seorang gadis yang sudah tunangan dari Cikembar, Sukabumi. Oleh pengarang dinamai sebetulnya di dalam Babat Cianjur karangan Kangjeng dalam yang disusun Kangjeng dalam Pancaniti tahun 1800-an itu tidak disebutkan namanya, cuman oleh pengarang diangkat ya. Jadi namanya katanya Apun Gencai, seorang perempuan sekitar umur 18 tahun, cantik. Diperkenalkan oleh Mandor Kopi. Mandor Kopi bilang, Kangjeng Bupati ada seorang gadis cantik Cikembar, sepertinya cocok untuk dijadikan istri, katanya gitu. Bawa tuh ke Cianjur, katanya gitu. Dibawa ke Cianjur. Ketika dibawa ke Cianjur ini, Bupati tidak tahu ada yang menyertainya, tunangannya. Ya.
tunangannya. Maka ketika berhadapan langsung dengan bupati, langsung dibunuh pakai conre perutnya itu. Conre itu. Diconre karena bentuknya kan melengkung conre itu. Karena kalau golok Cianjur itu melengkungnya ke bawah, bukan ke atas begini, tapi ke bawah gitu. Seperti celurit. Pak Celurit cuman tidak seperti celurit pisan ya. Cuma melengkung ke bawah gitu. Sekarang sedang dibudidayakan di conre sama Ustadz Dadang Pajar yang di Palembang itu ya. Ditusuk perutnya tuh sore-sore hari Jumat sore sampai keluar ususnya, bertahan sampai Isya meninggal aja. Maka sejak saat itu beliau disebut dalam diconre gitu. Dalam diconre. Makamnya ada di Pasarea di atas itu ya. Di Pemoyanan. Nah, apakah ini dengan kejadian seperti ini, apakah ini yang menguatkan bahwa ternyata senjata khas Cianjur itu bukan kujang? Bukan, conre. Conre. Berarti senjata khas Cianjur itu conre. Ini juga ada dua versi, katanya sejak kejadian itu conre dilarang ada di Cianjur. Kenapa? Itu satu versi karena membawa cerita buruk tadi. Cerita buruk terhadap bupati. Cuman versi kedua saya baca di bukunya Sejarah Cianjur Bayu Suraningrat, justru sebaliknya. Conre ini menjadi senjatanya para ningrat Cianjur. Pada saat itu. Harus dibawa kemana-mana. Jadi seluruh keturunan dalam Cikundul harus punya conre. Ini versi kedua ya. Gitu. Entah kenapa justru golok conre tidak populer setelah itu ya. Jadi karena ada kejadian pembunuhan bupati ketiga tadi dengan menggunakan conre, maka conre ini akhirnya di apa istilahnya ya? Dilarang gitu. Versi pertama itu ya, dilarang. Iya, dilarang. Padahal itu sebenarnya adalah pada saat itu senjata khas. Itu sebetulnya senjata petani itu. Sebenarnya senjata Karena petani. pada waktu itu Sukabumi kan masuk Cianjur. Cianjur itu justru pada zaman bupati ketiga itu sangat luas ya. Oh, sebagian Sukabumi masuk sini, sebagian Bandung masuk sini. Wilayahnya lebih luas dari sekarang begitu. Nah, berarti memang ini yang benar adalah bahwa ternyata sebenarnya bahwa kujang itu bukan senjata khasnya Cianjur. Bukan, tapi conre. Kalau kujang kan Pajajaran ya. Pajajaran, ya. Sunda, artinya semacam secara umum Kang ya. Berarti. Tapi kalau untuk Cianjur conre dan sebagainya. Nah, sampai sekarang ada nggak sih Kang yang menunjukkan bahwa bukti sejarah bahwa ternyata conre ini adalah senjata khasnya Cianjur? Ya sebetulnya ungkapan tersebut tidak total menjelaskan ini senjata tidak Cianjur. Tidak jelas gitu ya. Cuma di dalam babat Cianjur yang paling tua yang dibuat oleh Kangjeng Dalam Pancaniti Bupati tahun 1836 dinyatakan bahwa yang membunuh dalam asrama Manggarai adalah conre begitu aja. Dan sejak saat itu seluruh keturunan dalam Cianjur harus membawa conre kemana-mana gitu. Jadi itu aja, tidak ada penegasan ini senjata khas Cianjur gitu. Tidak ada. Nah, berarti memang belum ada penegasan artinya semacam itu Kang ya. Tapi yang jelas memang ada sejarah di Cianjur yang namanya conre. Ya semacam itu ya. Nah, Kang, itu tadi kan akhirnya sampai terjadi intrik dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita tarik itu Kang ya, ada nggak sih sebenarnya konflik-konflik yang ada di Cianjur itu ada hubungannya nggak sih sama Cianjur Selatan yang akhirnya ingin memisahkan diri? Sebetulnya Cianjur Selatan itu sejak zaman penjajah Belanda tidak diperuntukkan untuk pemukiman. Cianjur Selatan itu karena daerah gempa, maka dijadikan perkebunan sejak dulu. Cuman sebetulnya ada beberapa orang yang harus diakomodir sebetulnya, pahlawan-pahlawan asal Cianjur Selatan. Seperti yang menamai Sukanagara itu adalah Raja Panjalu dari Ciamis itu. Raja Panjalu yang sekarang di Ciamis. Beliau melepaskan tahta dan memilih jadi ulama. Jalan kaki dari Panjalu sampai ke Kabupaten Sukabumi. Tiba di Sukanagara, beliau suka dengan daerah tersebut, Sukanagara, akhirnya damai. Tiba ke Tanggeng, dari Tanggeng itu, tangguh. Jadi masyarakatnya tangguh, masih disebut Tanggeng gitu. Kadupanak juga punya sendiri. Kadupanak itu didirikan menurut babatnya itu oleh Kapitan Angganasta.
Kapitan Angganasta. Angganasta. Ini Kapitan Angganasta juga sampai sekarang masih misteri asalnya dari mana. Gitu. Cuma saya curiga beliau ini adalah sempalan pasukan Mataram yang menolak balik lagi ke Mataram karena akan dihukum mati, gagal menggempur Batavia. Ya. Karena kalau pulang pasti dihukum mati sama Sultan Agung. Karena kegagalannya tadi. Banyak di sini makam-makam bekas pembesar Mataram di daerah itu juga dekat Sadamaya ada tuh. Ya, tapi memang apakah konflik-konflik yang dulu terjadi pada saat sejarah berdirinya Cianjur itu sampai akhirnya menjadi salah satu alasan Cianjur Selatan yang sekarang ingin memisahkan diri? Ada nggak kaitannya Kang di situ? Dalam sejarah sebenarnya tidak ada ya. Tidak ada misalnya pernah perang antara Cianjur Selatan dan Utara, tidak ada. Ya. Cuman sayangnya justru sebetulnya Cianjur Selatan juga tidak kekurangan tokoh seperti dalam Cikundul ya. Malah yang membuka Cianjur Selatan sehingga menjadi kan pernah ada kerajaan di Cianjur Selatan tuh. Agrabinta itu kerajaan itu. Dulunya. Abad kedua tapi. Abad kedua. Tepatnya tahun 130. Jadi jauh sebelum Cianjur berdiri. Justru kerajaan tertua itu berada di Agrabinta. Namanya Kerajaan Tanjung Kidul. Ibu kotanya Agrabintapura begitu. Tahun 133. Justru. Apakah ini yang akhirnya jadi salah satu alasan yang sampai sekarang Cianjur Selatan ingin pisah dengan Cianjur? Seharusnya mungkin seperti itu, superioritas orang-orang Cianjur karena peribahasa Sunda itu banyak memuji keutamaan orang-orang selatan seperti burudul menakti kidul, artinya keluar ningrat-ningrat dari selatan, burudul menakti asa aing uyah kidul. Jadi justru kenapa sampai ada asa aing uyah kidul itu kan pada waktu itu garam, uyah itu kan garam dari selatan tuh rasanya enak. Makanya ada bahasa asa aing uyah kidul. Jadi mentang-mentang orang-orang selatan tuh hebat, jangan sombong gitu. Asa aing uyah. Ya, jadi memang sebenarnya kalau kita ngomong masalah sejarah, artinya memang tidak ada sangkut pautnya secara jelas Kang ya, ketika keinginan Cianjur Selatan untuk berpisah. Tapi yang jelas bagaimanapun itulah sejarah Cianjur dan itulah yang menjadikan bagian dari apa yang ada di Cianjur saat ini. Oke, terima kasih untuk sementara sampai di sini dulu podcast Room John Duty. Ikuti terus podcast-podcast yang lainnya, kita akan memberikan penjabaran-penjabaran dan wawasan-wawasan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Luki terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun pisan.